di rumah aja. Setelah boleh buka warung ya buka warung lah ya gitu. Sama ada dagang online juga tetap ya. Artis dagang kelapa. Empu Ati pelawak 64 tahun itu memang sempat warawiri mengisi berbagai acara di layar kaca televisi. Diketahui Empu Ati sudah hidup sebagai janda sejak tahun 1980. Lama tak terdengar kabarnya, komedian senior Empu Ati kini banting setir menjadi pedagang kelapa. Empu Ati memutuskan untuk menjual kelapa lantaran sudah tidak begitu aktif di dunia hiburan pertelevisian. Bisnis kulinernya ini ia tekuni hingga menghasilkan beragam olahan dari kelapa. Dari bisnis tersebut, Empu Ati mengaku banyak mengambil hikmah. Ia juga mengaku sekarang bisa lebih menghargai uang. Hikmahnya banyak banget. Yang tadinya nyari duit gampang, sekarang maaf, 5.000 atau sampai dengan 10.000 dari dagang kelapa itu kita pungutin, tapi hikmahnya jadi menghargai uang, kata Empu Ati. Diungkapkan juga oleh Empu Ati, bisnis kelapanya itu sempat kena dampak pandemi COVID-19. Omset penghasilan Empu Ati ketika terjun bebas, sehingga ia pun dengan berat hati harus merumahkan beberapa karyawannya. Omset minimal 20 hingga 25 juta per hari, sekarang cuma 2 hingga 3 juta. Tapi sekarang udah mendingan sih, udah 10-an lebih lah katanya. Sadar selama ini hidup di dunia hiburan yang tak ada kepastian, Empu Ati ternyata sudah lama menyisihkan uangnya untuk menabung. Pemilik nama Ati Riwayati ini mewajibkan diri untuk menabung demi masa tua yang lebih baik. Menabung itu mah harus dan wajib karena faktor usia. Udah mah begitu pokoknya juga nggak ada gaji, nggak ada pensiun, jadi menabung itu untuk pok wajib, katanya. Seperti yang kita ketahui, sejak jarang mendapat panggilan di dunia hiburan, Empu Ati memang hidup dari sisa tabungan dan usaha bisnisnya. Walaupun demikian, pemilik nama asli Ati Riwayati kita bersyukur dengan keadaannya saat ini. Hidup pas-pasan, makan juga alhamdulillah. Karena kan balik lagi nggak ada gaji, makanya kita harus prepare dari jauh-jauh. Beberapa kegiatan perawatan kecantikan dan salon yang sebelumnya sudah menjadi rutinitas pun kini ia hilangkan. Setiap minggu wajib ke salon, sekarang sudah nggak kenal salon. Maksudnya untuk ngecat uban juga suruh asisten, kita cuci rambut sendiri. Lanjutnya, perawatan kecantikan ke dokter pun sudah mulai ditanggalkan. Ia menilai uang yang dihabiskan untuk perawatan ke dokter akan lebih berguna jika dibelikan untuk beras. Kayak ke dokter kecantikan saja, sejak corona nggak pernah ke dokter kecantikan. Ia kan mahal, mendingan beli beras, kata Empu Ati. Sudah puluhan tahun hidup menjadi seorang janda, Empu Ati memutuskan untuk tidak menikah lagi. Hal itu menimbulkan rasa penasaran Melanie Ricard. Bahkan ibu dua anak ini menanyakan alasan mengapa Empu Ati tak ingin menikah kembali. Bahkan menurutnya, Empu Ati pun bisa kembali menikah atau mendapatkan berondong bila dirinya pun mau. Menurut aku, mak kalau mau pasti bisa. Tapi kenapa mak lebih memilih fokus bekerja dan mengurus anak-anak? Mendapat pertanyaan itu, Empu Ati tidak langsung menjawab. Raut wajah yang sebelumnya ceria mendadak berubah menjadi sedih. Tak hanya sedih, mata Empu Ati terlihat berkaca-kaca, seolah menyembunyikan kesedihannya. Mendengar pertanyaan itu, Empu Ati lantas membuka suaranya. Menurutnya, ia bisa saja kembali menikah. Hanya saja ada sebuah alasan yang membuatnya tak bisa lagi menahan air matanya. Kalau yang mau sih insya Allah banyak, cuma karena berakhirnya amat sakit.
Jadi nggak tahu kenapa hati tuh udah ketutup untuk semua laki-laki, ujar Mpu Ati yang sambil suaranya bergetar seolah menahan tangis. Ternyata hal ini ada sangkut pautnya dengan rumah tangganya di masa lalu. Mpu Ati mengungkapkan, menurutnya pernikahannya kala itu berakhir dengan amat sangat menyakitkan. Rasa sakit akibat perceraian seolah membekas di dalam hati komedian wanita itu. Tak ingin merasakan hal yang sama lagi, Mpu Ati memutuskan untuk tidak menikah lagi dan hidup sebagai janda dengan 2 orang anak. Mpu Ati juga mengungkapkan semenjak kegagalannya dalam membangun rumah tangga, hatinya seolah-olah sudah tertutup untuk semua laki-laki. Meski begitu, Mpu Ati mengatakan tetap tidak menjauhi laki-laki. Ia masih dekat dan berteman baik dengan laki-laki, namun hanya sebatas sahabat atau teman curhat saja. Kalau misalkan dia laki-laki bercurhat-curhat lewat WhatsApp, oke-oke saja. Tapi kalau menyerempet mau sama Mak, sudah Mak langsung blokir, kata Mpu Ati.